Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, Bapak ingin menyampaikan materi akidah akhlak untuk kelas 6 pada pertemuan yang kedua ini, yaitu pembelajaran yang kedua, yaitu tentang Asmaul Husna. Ini nanti Asmaul Husna yang kita pelajari sangat erat kaitannya dengan pembelajaran yang pertama kemarin, yaitu tentang kalimat thayyibah istighfar. Nah, apa saja Asmaul Husna yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah Al-Ghafar, kemudian yang kedua adalah Al-Afu. Ya, ini dua Asmaul Husna ini akan kita bahas pada pertemuan yang kedua ini. Oke anak-anakku, selanjutnya kita akan masuk pada Asmaul Husna itu dulu. Kita pahami dulu pengertian Asmaul Husna, ya, sebelum masuk kepada Al-Ghafar dan Al-Afu, ya. Yang pertama, pengertian Asmaul Husna itu secara bahasa itu berasal dari dua suku kata, yaitu Al-Asma dan Al-Husna, ya. Asma dan Husna. Asma artinya adalah nama, sementara husna adalah yang baik. Jadi maksudnya Al-Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang indah dan baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam Al-Quran Asmaul Husna itu berjumlah sebanyak 99. Nah, ini dalam surat At-Toha ayat 8, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna atau nama-nama yang baik. Quran surat At-Toha ayat ke-8. Ya, itu. Jadi itu adalah pengertian asmaul husna. Untuk selanjutnya mari kita bahas, yaitu asmaul husna al-Ghafar. Nah, kita tahu Asmaul Husna itu banyak, ya. Namun yang kita pelajari kali ini adalah Al-Ghafar. Al-Ghafar itu memiliki arti, yaitu Allah Maha Pengampun. Nah, kita tahu ampunan Allah itu sangat luas. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, yang artinya dan bersegeralah mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah surat Al-Imran ayat 133 sebagai dalil bahwasanya ampunan Allah itu sangat luas. Jadi Allah membuka ampunan manusia, ampunan terhadap umat manusia itu sebelum nyawa sampai pada tenggorokan. Maka ampunan, barang siapa mau bertaubat memohon ampun kepada Allah, maka taubat tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya anak-anak, kita akan membahas bagaimana menerapkan pengamalan daripada Asmaul Husna Al-Ghafar ini dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita bukan cuma sekedar memahami, tapi juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu membiasakan diri segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah berbuat salah atau dosa. Jadi bersegera untuk bertaubat, jangan menunda taubat. Kita tahu al-insanu mahal khata' wa nisyan, bahwa manusia itu tempat salah dan lupa. Memang kita tempat salah dan lupa. Maka dari itu yang kita lakukan memohon ampun kepada Allah. Kita diperintahkan untuk bercepat-cepat, bersegera, ya, ini. Kemudian yang kedua, akan memberikan manfaat kepada orang yang akan memberikan maaf, akan memberikan maaf kepada orang yang meminta maaf atas kesalahan yang dia lakukan, ya. Jadi kita selalu memberikan maaf kepada orang yang meminta maaf kepada kita, jangan tidak dimaafkan.
diberi maaf. Allah saja Maha Pengampun, ya. Kemudian yang ketiga, mengajak keluarga atau teman untuk selalu meminta ampun kepada Allah. Jadi bukan cuma untuk diri sendiri, ya. Bukan untuk diri sendiri, tapi keluarga juga, teman itu diajak untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, harus berusaha menjauhi dan meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Ya. Perbuatan dosa itu harus berusaha untuk ditinggalkan, ya. Oke, selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang hikmah apa saja yang bisa kita ambil dalam meneladani Asmaul Husna Al-Ghafar. Yang pertama, hikmah yang bisa kita ambil semakin menguatkan iman kita agar tidak melakukan dosa dan maksiat. Ya. Jadi dengan mengimani sifat Al-Ghafar, kita sering memohon ampun kepada Allah, akan membuat iman kita itu semakin kuat, keyakinan kita kepada Allah itu semakin kuat, dan tidak melakukan dosa dan maksiat. Ya. Dan tidak melakukan dosa dan maksiat. Kemudian yang kedua, jika kita melakukan dosa, ya, dan perbuatan maksiat, hendaknya memohon ampun kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Jadi jangan ragu-ragu untuk memohon ampun. Jangan khawatir kalau Allah tidak mengampuni dosa kita. Allah akan mengampuni dosa kita karena Allah Maha Pengampun. Kemudian yang ketiga, yaitu menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk kegiatan yang bermanfaat. Nah, itu. Jadi itu beberapa hikmah mempeladani sifat Allah Al-Ghafar, ya. Kita lanjutkan pada Asmaul Husna yang kedua, yaitu Asmaul Husna Al-Afuwu, ya. Al-Afuwu ini sebenarnya hampir mendekati dengan makna dengan Al-Ghafar. Al-Ghafar itu Maha Pengampun, sementara Al-Afuwu itu Allah Maha Pemaaf atau Allah yang Maha menghilangkan dosa. Nah, di sini, ya, menurut Imam Al-Ghazali, Al-Afuwu itu pemaaf. Allah Maha Pemaaf itu kedudukannya lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan Al-Ghafar, ya. Kedudukannya lebih tinggi dari Al-Ghafar, ya. Kita paham bahwasanya Al-Ghafar itu hanya sekedar menutup kesalahan kita, ya, di mana saat dihisab nanti, ya, itu masih dibuka lagi oleh Allah, namun tidak diazab. Nanti ketika kita di hari kiamat itu akan dihisab. Ketika dihisab itu kesalahan itu masih dinampakkan. Fulan, kamu berbuat demikian, namun perbuatan kamu sudah bertobat dan kami memaafkannya. Namun perbuatan dosa yang kita lakukan itu akan dilihat oleh seluruh umat manusia karena dihisab. Jadi misalnya kita berbuat dosa, misalnya kita mencuri, misalnya ini contoh, ya, kita mencuri kemudian kita bertobat kepada Allah, nanti di hari kiamat disampaikan si fulan ini pernah mencuri, namun dia mau bertobat. Ini adalah makna Al-Ghafar. Sementara Al-Afuwu itu adalah menghilangkan dan menghapus dosa tersebut hingga tak berbekas atau tidak dihisab. Ketika di hari kiamat nanti tidak ada hisab terhadap dosa yang dilakukan tersebut. Misalnya, ya, kita berbuat salah, keliru, langsung kita istighfar, oleh Allah dihapus dosanya. Dan itu nanti di hari kiamat tidak dihisab. Ya, tidak dihisab. Tapi untuk dosa-dosa kecil misalnya, ini contoh dosa-dosa kecil, misalnya kita keliru, terus kita beristighfar kepada Allah, maka Allah akan langsung menghapus dosa tersebut, ya. Itu. Jadi maka dari itu kita membiasakan diri membaca istighfar. Ini sangat meneladani sekali dari sifat Allah kedua-duanya ini, Al-Afuwu dan Al-Ghafar. Ya. Kemudian pengamalan Asmaul Husna Al-Afuwu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kita amalkan. Bagaimana caranya? Nah, yaitu yang pertama, memaafkan kesalahan orang lain sekecil apapun kesalahan terhadap kita. Itu bukti bahwa kita itu mengimani sifat Allah Al-Afuwu. Kemudian yang kedua, yaitu segera meminta maaf apabila kita berbuat salah kepada orang lain. Kemudian yang ketiga,
itu tidak mudah tersinggung terhadap perlakuan orang lain terhadap diri kita. Jangan gampang nesu ya, tidak boleh gampang tersinggung. Kemudian tetap berbuat baik terhadap orang yang berbuat salah terhadap kita. Mungkin ini sulit ya, orang berbuat salah terhadap kita namun kita tetap berbuat baik. Namun mari kita berusaha untuk selalu meneladani sifat Allah Al-Afuw ini ya. Kemudian yang terakhir yaitu berusaha tidak berbuat kesalahan agar tidak mengecewakan orang lain ya. Jadi memang kita sadar kita itu sering berbuat salah, namun kita minimalisir perbuatan salah tersebut. Kita perkecil peluang kita berbuat salah tersebut ya. Oke, selanjutnya apa hikmah-hikmah yang tersirat dalam meneladani sifat Allah Al-Afuw itu? Hikmahnya yang pertama adalah mendorong mempunyai sifat pemaaf terhadap orang lain. Jadi orang terkenal sebagai orang yang pemaaf ya, karena kita meneladani sifat Allah Al-Afuw. Allah saja Maha Pemaaf. Kemudian selalu meminta maaf apabila berbuat salah. Orang salah kepada kita memaafkan, kita memaafkan, tetapi kalau kita berbuat salah, kita langsung meminta maaf. Ini ya. Kemudian mendorong orang selalu beristighfar, dan yang terakhir yaitu membuat orang tidak berputus asa dari rahmat Allah. Jadi itu kira-kira anak-anak hikmah meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Afuw. Jadi itu kira-kira Asmaul Husna 2 tadi tolong difahami, dipelajari. Alhamdulillah materi ini sudah bisa kita selesaikan dan saya ucapkan terima kasih. Kemudian anak-anak saya harapkan untuk terus semangat belajar, dan saya kira cukup sekian. Apabila ada kurang dan lebihnya Bapak minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.